Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia Porlasi Papua Barat melaksanakan musyawarah olahraga Provinsi Musprov 1 bertempat di kantor KONI Papua Barat. Turut hadir Sekretaris Umum KONI Papua Barat Joni Saiba, serta Ketua Bidang Organisasi Yohanes Sorbu. Ketua Panitia Musprov 1 Porlasi Papua Barat, Richard Irmawanto dalam laporannya mengatakan, berdasarkan kepengurusan Pengprov Porlasi Papua Barat periode 2018-2022 yang telah berakhir, sehingga dilakukan Musprov penunjukan Ketua Masa Bakti 2023-2027 guna persiapan mengikuti kualifikasi Prapon. Kelaksanaan kualifikasi PON 21 yang salah satu syaratnya adalah kepengurusan Porlasi Provinsi yang harus aktif, yang masih aktif dalam masa bakti yang dengan dibuktikan dengan SK pengurusan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Layar seluruh Indonesia. B. Tujuan pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan kegiatan Musprov hanya satu, yaitu penunjukan atau pemilihan Ketua Porlasi Papua Barat. Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Papua Barat Joni Saiba saat membuka Musprov tersebut mengatakan, mekanisme kepengurusan harus dijalankan sesuai aturan organisasi yang menaunginya, agar legalitas Pengprov bisa diakui dan dapat mengikuti kejuaraan. Dirinya mengapresiasi langkah Pengprov Porlasi Papua Barat yang sempat vakum beberapa waktu lalu dan kini kembali aktif untuk membentuk kepengurusan yang baru. Meski KONI Papua Barat kini tengah menghadapi permasalahan, namun mekanisme organisasi tetap harus dijalankan. Yang saya lebih tekankan di sini bahwa setiap cabang olahraga melaksanakan musyawarah harus dihadiri oleh KONI dan juga laporan harus ke KONI. Gitu. Ya, sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan juga sudah dikeluarkan dalam kita punya undang-undang. Ya. Berarti Pengprov harus sejalan dengan induk organisasi begitu. Kita harus sejalan sesama kalau kita akan menyampaikan kerja-kerja kita itu dari pihak pemerintah. Itu tujuan daripada kita berorganisasi. Makanya dengan semangat teman-teman cabang olahraga yang sudah melaksanakan musyawarah dan juga melaksanakan setiap kegiatan, kita berharap untuk laporan juga bisa masuk kepada kita di KONI. Nah, karena itu salah satu. Walaupun teman-teman melaksanakan kegiatan bapak kualifikasi, tapi laporannya tidak masuk ke KONI, bagaimana teman-teman mau ikut terkait? Walau teman-teman mau bagaimana, tapi sampai masuk dalam pelatihan raya, ya bapak ibu pilih di situ, main atau tidak. Ya. Usai dibuka, kemudian dilakukan sidang pleno penetapan calon Ketua Umum Pengprov Porlasi Papua Barat masa bakti 2023-2027, di mana Absalom Welem Koromat terpilih secara aklamasi yang kemudian dilakukan penetapan. Selanjutnya juga dilakukan pemilihan dan pembentukan tim formatur. Memutuskan, menetapkan keputusan musyawarah olahraga pertama Pengprov Porlasi Papua Barat tentang Ketua Umum Pengprov Porlasi Papua Barat masa bakti 2023-2027. Pertama, atas nama Absalom Welem Koromat sebagai Ketua Umum Pengprov Porlasi Provinsi Papua Barat masa bakti 2023-2027. Kedua, Ketua Umum terpilih masa bakti 2023-2027 menjadi Ketua Formatur untuk menyusun kepengurusan Pengprov Porlasi Provinsi Papua Barat masa bakti 2023-2027. Setelah ditetapkan, Ketua Bidang Organisasi KONI Papua Barat Yohanes Sorbu menyerahkan Pataka Porlasi Papua Barat kepada Ketua Sidang Glenn Junior Mauri, yang selanjutnya menyerahkan kepada Ketua terpilih Absalom Koromat. Musprov yang berlangsung sehari ini kemudian ditutup oleh Ketua Bidang Organisasi KONI Papua Barat. Sementara itu, usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengprov Porlasi Papua Barat,
Absalom Welam Koromat mengatakan pihaknya akan segera mengisi kepengurusan dan melengkapi dokumen untuk pengesahan pengurus dan bersiap mengikuti kualifikasi Prapon di Jakarta pada tanggal 7 sampai 17 Oktober mendatang. Bapak setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Porlasi Papua Barat, apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Porlasi Papua Barat? Ya baik, sebelum kami melangkah selanjutnya untuk Pemprov Porlasi Papua Barat yang baru terpilih saja ini, kami akan sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh KONI dan dari PB Porlasi. Nah, itu kami akan siapkan semua juga untuk mengesahkan dalam kegiatan menuju ke Prapon terkait SK. Persiapan kami sudah menyiapkan atlet yang selama ini sudah ada yang TC di Jayapura, di Papua, 5 atlet untuk di kelas laser dan kelas optimis. Kelas laser 4,7 1 atlet dan kelas laser standar 1 atlet dan wrestle radial 1 atlet. Sedangkan optimis putra 2 atlet dan optimis putri 1 atlet. Itu yang berada di Jayapura. Dan terkait atlet kami yang lain sudah melaksanakan TC di Kepri. Dalam ajang kualifikasi Prapon nantinya Porlasi Papua Barat menurunkan 17 atlet yang turun di 5 kelas, yakni hobi 16, kelas internasional 470 mix, laser 4.7, optimis, dan windsurfing. Tim Liputan mengabarkan. Papua Barat luar biasa. Porlasi, yes, yes.